Terima kasih atas kesempatannya untuk kami hari ini bisa berhadir di depan teman-teman semua. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana BKM, tentang revitalisasi BKM. Hari ini kita sudah berhadir di depan kita. Itu ada dua BKM. Yang pertama BKM Ikhlas Sejahtera Aceh Besar. Beliau ini yang saat ini berperan bagaimana melakukan kolaborasi, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh BKM yang notabene tidak pernah saat ini itu tahun kemarin itu tidak memiliki dana BLM. Ya, nanti kita akan melihat profilnya dari kegiatan BKM Ikhlas Sejahtera itu Bapak Muhammad Nur Basir. Tapi biasanya saya panggilnya Bang Basir nih, ya. Jadi nanti kita akan coba bicara bersama, kita coba dari bagaimana Bang Basir melakukan aktivitas ya di dalam organisasi BKM-nya. Oke, mungkin kita akan lihat profilnya dulu tentang profilnya BKM Ikhlas Sejahtera. Ini profilnya dari profil BKM Ikhlas Sejahtera, saya lihat teman-teman. Ini profil Bang Basir. Jalan terus. Ya, teman-teman bisa dilihat bagaimana kegiatan yang telah dilakukan oleh BKM Ikhlas Sejahtera. Ini gambar umum ya, profil BKM. Ini aktivitas beliau, ya. Aktivitas yang telah dilaksanakan dan telah dicapai oleh BKM Ikhlas Sejahtera. Kita bisa lihat bagaimana aktivitas yang sudah harusnya kita sedang memfilmkan ini nanti karena waktu kita kembali belum sempat untuk memfilmkan kegiatan-kegiatan beliau yang sudah beliau lakukan selama ini bersama. Kemudian juga hadir bersama kita itu BKM dari Barokah dari Kampung Lampung. Yang hari ini hadir itu Kak Nur Afniani yang sering kita Kak Nur Afriani yang sering kita panggil Kak Afni. Nanti Kak Afni akan memaparkan bagaimana aktivitas yang selama ini dilakukan dalam pendampingan BKM di Kampung Lampung. Ya, kita bisa melihat nanti bagaimana profil dari BKM Barokah ini di bawah timnya Kak Nur Afriani. Mungkin ini kita bisa lihat ya, ini profilnya dari Kak Nur Afriani, BKM dari BKM Mubarakah yang saat ini ada di Lampung. Bisa dilihat bagaimana realisasi kolaborasi BKM penanganan kumuh yang dilakukan oleh BKM dan juga aktivitas beliau yang selama ini. Kebetulan juga BKM Barokah ini juga saat ini mendapat bantuan PPMK untuk Makassar, ya kan ya? Ya. Jadi ini profil-profilnya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, di sini sudah hadir kedua orang yang cukup hebat-hebat dan kita ingin belajar dari mereka tentang kadang-kadang seperti tadi kita sampaikan, BKM ada uang belum bisa jalan. Kalau nggak ada uang nggak bisa jalan. Ada juga BKM kadang-kadang di desa dampingan kita sampaikan kita ingin meningkatkan kapasitas mereka, tapi itu sangat tergantung kepada pribadi-pribadi. Jadi di sini kita belajar teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana dua BKM ini dalam menjalankan kegiatannya. Mungkin yang pertama saya akan bicara dulu dengan Bang Basir. Nanti setelah kita bergali nanti mungkin ada pertanyaan atau teman-teman ingin belajar, itu kami persilakan nanti waktu. Oke Bang Basir,
Terima kasih atas waktu Bang Mesir hari ini sudah hadir bersama kami kepada pelatihan untuk K2 dan K3 lokasi non BPM. Non BPM maksudnya gini Bang. Non BPM ini kami lokasi itu penanganan kumuh secara kolaborasi karena mereka tidak memiliki dana BLM. Mungkin sama seperti Aceh Besar di tahun 2019 kemarin ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ingin saya sampaikan Bang, bagaimana kegiatan-kegiatan selama ini Bang kalau di kampung yang terutama di kampung Nasafabun. Mungkin bisa di-sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung BKM di masa Rukun dari 2018 sampai dengan 2020 ini, alhamdulillah kami berjalan dengan lancar, saling koordinasi antara anggota, juga kami terus walaupun dengan keadaan COVID sekarang kami juga langsung berkomunikasi dengan Paske, juga dengan Askot Mandiri 05 yaitu Ibu Maya, dan sampai saya ini belum, kalau kita bisa bicara masalah kendala itu udah pasti, apalagi di mewakili tahun 2020 ini dengan keadaan dan musibah yang kita alami. Itu aja Bang. Oke, terima kasih Bang. Mungkin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, kan banyak permasalahan yang dihadapi ya di lapangan ya. Salah satunya ya di samping COVID juga, kemudian masalah pendanaan yang di 2019 ya, yang mungkin juga ada. Mungkin apa bisa kita sedikit bagaimana permasalahan selama ini yang dihadapi Bang? Baik, kalau dibilang masalah itu udah tentu pasti ada. Di saat kita sosialisasikan tentang persampahan itu, masyarakat pasti ada pro dan kontra. Apalagi kita menghadapkan di saat masyarakat yang katanya kami masih ada lahan sendiri, kami masih ada tempat sendiri, pembuangannya sendiri. Dari situ kami sebagai tim BKM selalu mendatangi masyarakat dan mensosialisasikan apa sih keuntungan daripada kita membuang sampah ini tidak sembarangan, dan apa sih yang keuntungan buat masyarakat juga dan buat kota juga. Jadi kita memberi gambaran yang positif gitu. Di saat masalah kendala biaya, sebenarnya itu kalau kita bilang masalah biaya, emang kalau nggak ada biaya sulit sih untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi yang namanya kita ada moto yaitu cobalah bekerja dulu dengan ikhlas, mengajak, pasti nanti ada cara-cara kolaborasi kita, baik itu dengan pemerintah kampung, dengan masyarakat itu sendiri, sehingga nanti ada sedikit support dari masyarakat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang seperti tertera di profil tadi. Terima kasih Bang. Mungkin saya kembali ke Bu Afni nih ya. Bagaimana Bu keterlibatan Ibu di dalam program Kota Kubu, terutama di Kampung Lambuk ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterlibatan saya di Kampung Lambuk itu mulai dari tahun 2006. Tahun 2006 itu Pak, dulu beralihan dari Perkim ke P2KP. Di situ alhamdulillah saya terpilih sebagai koordinator sampai tahun 2017. Nah, di situ setiap 3 tahun sekali itu, di situ kita adanya pemilihan BKM. Di situ 3 periode, alhamdulillah saya masih terpilih. Lalu periode yang keempat itu terpilihlah seorang laki-laki, Muhammad Iqbal namanya. Lalu di tahun 2020 ini bulan 7 kemarin kami juga melakukan pemilihan ulang. Jadi terpilihlah laki-laki juga, Ibnu Ahyan namanya Pak. Jadi saya di situ tetap nggak boleh keluar dari BKM.
tetap harus menjadi anggota. Jadi mau nggak mau, karena udah kesepakatan kampung atau masyarakat lainnya, sehingga saya tetap belajar ikhlas untuk bekerja demi kampung. Itu mungkin kiprah saya, Pak. Terima kasih, Bu. Selama ini kan ada suka duka, Bu, ya, dalam menjadi namanya kita ini orang yang amanah. BKN kan relawan yang amanah. Nah, mungkin itu bisa bercerita sedikit ke kita bagaimana suka duka Ibu selama di BKN. Kadang-kadang ini namanya kita ayomi yang kita ajak ke masyarakat. Ya, bisa jadi bagus kita buat belum tentu bagus, apalagi nggak bagus, kan gitu biasanya. Ya begitu bisa. Kalau suka duka itu banyak, Pak. Mulai dari pertama itu adanya SGD ya, pemetaan. Itu harus turun ke setiap lorong. Kita mendata yang mana yang kakak miskin. Banyaklah yang harus kita data mengenai rumahnya bagaimana, profil kampung itu yang harus kita data. Jadi ada masyarakat sebagian itu yang boleh untuk didata, ada sebagian itu untuk apa data-data aja, bantuan nggak ada, kan gitu. Banyak suka dukanya. Cuman karena dukungan aparatur kampung juga, Pak Guci juga, sekalian kepala-kepala dusun yang ada di Kampung Lambu, alhamdulillah pekerjaan atau tugas yang kami laksanakan itu terselesaikan, Pak. Semua itu juga berkat adanya fasilitator yang dulu. Setiap periode itu fasilitator itu kan berganti-ganti. Jadi di sini juga ada beberapa tadi yang udah ketemu sama kakak-kakak atau abang-abang yang udah membina Kampung Lampu dari tahun 2006 dulu sampai sekarang. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih, Bu. Mungkin saya kembali ini ke Bang Basir. Bang Basir itu 2009, ya, kita tahu Aceh Besar itu tidak memiliki dana BLN. Tetapi Aceh Besar dapat melakukan aktivitas-aktivitas kolaborasi sehingga tetap melaksanakan kegiatan BKN walaupun itu tidak memiliki dana, ya, tapi itu terlaksana kegiatan-kegiatan. Bisa cerita sedikit Bang, seperti apa yang sudah dilakukan selama ini, dukungan dari mana saja sehingga aktivitas kotaku dalam penyelesaian masalah umum ini bisa tertangani di masa apapun tentunya. Silakan, Pak. Baik, kami di Menasabah pun sudah ada beberapa, baik itu dari dinas-dinas terkait, juga dari PT usaha. Itu ada seperti PT Angkasa Pura II, mereka menyediakan satu VR buat kami, juga PT dari PT Pembangunan Semen Andalas, itu mereka juga menyediakan fasilitas pada kami berupa tong sampah. Juga dari PT BMPD ada juga mereka beri tong sampah, dan dari PT Samana Citra Agung mereka menyediakan satu becak VR juga untuk di Menasabah pun. Baik, sebenarnya dibilang di anggaran seperti saya bilang tadi, memang kami tidak ada juga, mungkin sama juga seperti daerah-daerah lain atau di kampung-kampung lain. Jadi kami pertama mengajak dengan masyarakat, habis itu pemerintah kampung, bagaimana sih Pak, ini kita butuh lahan atau butuh seperti kontainer. Dari situ kita baru merembuk mencari solusinya. Di saat kami tidak bisa menyelesaikan tingkat kampung, maka kami akan naik ke tingkat kecamatan. Mungkin di situ kami akan melibatkan juga seperti para askol dan juga itu Pak Camat, kalau memang kami membutuhkan solusinya. Jadi dari situ mungkin arah-arahannya kan langsung naik ke atas, langsung mengarahkan kepada pemkamnya.
Alhamdulillah pada masa almarhum Sekda Iskandar, beliau sangat antusias untuk menggerakkan, dan setiap keluh kesah kami yang di lapangan beliau langsung mengiyakan dan selalu berkomunikasi sehingga terjalin kolaborasi yang seperti saya sebutkan tadi. Itu aja. Oke, terima kasih Bang. Tentunya ini kan bukan langkah yang singkat, dan ini kan butuh perjuangan yang luar biasa, baik dari BKM, dari teman-teman dan pendamping, dan juga bagaimana mendapat kepercayaan dari pihak kota, sehingga itu bisa mendorong beliau, terutama Pak Sekda, beliau dukungan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi dengan pihak usaha, dunia usaha ya. Nah, mungkin kami perlu juga Bang mendapat ini Pak Masir mendapat pembelajaran ya, seperti apa koordinasi yang selama ini dilakukan, sehingga bagaimana meyakinkan suatu kepercayaan itu kan mudah ya. Bagaimana itu berangkat dari mana gitu Bang? Apakah dari perencanaan yang sudah kita buat atau seperti apa? Jadi sehingga ini membuat kepercayaan dari pihak luar sehingga mau membantu kita di apa bentuknya. Mungkin bisa cerita sedikit. Kalau dari kita meyakinkan dunia usaha, baik yang kita bilang itu di luar pemerintahan, juga dari pemerintah MK sendiri, itu sebenarnya kita harus dari desanya sendiri itu harus konkret, kerjasama dengan PKM-nya, dengan pemerintah kampung itu harus konkret. Saya harus benar-benar menyatu, harus satu paham dan tujuannya jelas. Jadi di situ kita jelas, walaupun kita menaikkan sedikit proposalnya, baik itu ke kecamatan, di kecamatan kita bisa menceritakan atau langsung kita membahas permasalahan dan fasilitas yang kita butuhkan. Dari situ kita meyakinkan mereka bahwasanya misalkan di Minahasa pun kami benar-benar ingin membuat kampung yang tanpa umum kotaku, benar-benar ingin membuat kampung yang bersih, benar-benar ingin membuat kampung yang maju tanpa ada hambatan-hambatan yang namanya umum. Dari situ kita bisa meyakinkan orang itu, dan dari kecamatan maupun aspek kotaku tidak bisa menyediakan fasiliti, mereka pasti akan mendorong kita bagaimana kita harus menyampaikan, oh ini solusinya kita naik aja ke PMK, di mana di bidang-bidang atau kantor-kantor yang terkait yang bisa mensosialisasikan atau memfasilitasi kebutuhan yang ada di kampung Minahasa pun. Terima kasih Bang Masir atas penjelasannya. Mungkin Bu Afni bisa ditambahkan Bu, kira-kira kalau di Lampung program apa saja tuh yang sudah tercapai di Lampung, apa aja keberhasilan selama ini, dan ke depan itu seperti apa Bu? Program yang sudah tercapai di Lampung itu banyak. Pertama itu mengenai Lampung itu termasuk kawasan kumuh. 0,40 hektar itu ada di dusun Keasaman. Bisa hafal Ibu punya ya? Bukan kalau untuk Jadi alhamdulillah itu di tahun 2018 sudah terselesaikan. Tidak ada lagi kumuh lagi di situ. Sudah ada pembangunan jalan, saluran, tempat sampah. Di situ juga ada viar sampah, becak sampah untuk pengangkutan sampahnya. Jadi pencapaian yang lain itu adanya kolaborasi dengan tingkat kampung, kecamatan, dan PMK Kota Banda Aceh. Itu sekarang itu Pak, kolaborasi itu adanya pembuatan jalan yang sedang jalannya udah dibuat tuh di depan rumah produksi kasat atau souvenir yang sedang dibangun sekarang. Itu di dusun Pagar Air, pas di belakang lapangan Lambu. Di situ kita sedang membangun rumah produksi kasat atau souvenir Aceh yang didanai oleh PPMK tahun ini. Itu sedang tahap pengerjaannya.
Kalau pencapaian yang lain mengenai ekonomi Pak, itu alhamdulillah simpan pinjamnya selalu berjalan dan pengembaliannya alhamdulillah lancar, tapi tidak 100% ya Pak. Namanya juga masyarakat pasti ada kendala di lapangan gitu. Oke. Ya, kasih Bu. Mungkin Pak Masih bisa ceritakan nih, kalau di Banda Aceh ada dana bergulir, simpan pinjamnya berjalan. Mungkin ada besar teman di BKM Ikhlas Sejahtera, gimana bisa cerita? Baik, di Aceh Besar alhamdulillah yang sudah berjalan itu termasuk dana bergulir dari 2008 sampai sekarang 2020 itu sekarang kalau nggak salah saya itu total saldo sekitar 105 juta, itu lebih kurang. Wow. Dan kalau seperti Kota Banda Aceh juga mungkin alhamdulillah lancar, itu pengutipannya kalau lambat itu hal biasa di masyarakat. Yang penting antusias masyarakat tetap mengembalikan iuran tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kita ingin belajar tentang kolaborasi dan juga bagaimana peran BKM dalam memajukan kampung, baik itu Munas apapun di Aceh Besar maupun apapun di Banda Aceh. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kita ingin sharing seperti apa, sehingga di narasumber kita ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan BKM di dua lokasi ini. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ada nggak? Ada nggak kira-kira, wah BKM ini sih gimana caranya mereka dari nggak punya ini misalnya Aceh Besar, dari nggak punya dana tapi bisa melaksanakan. Oh Lampung juga begitu, mereka juga tetap konsisten dengan kolaborasi yang mereka lakukan selama ini, gitu. Ya. Kira-kira ada nggak yang jadi pertanyaan, yang ingin bertanya teman-teman? Atau ingin belajar? Ada yang ingin ditanyakan? Waduh, tidak pakai tadi semua ya. Paham sekali kayaknya dan cukup terpana dengan apa yang sudah disampaikan dengan Kak Agni dan Pak Pasir kayaknya ini dari Aceh Besar, bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Kalau kita bilang payah BKM, nyatanya ada kok sehari ini, ada masa apapun, ada lampu BKM-nya yang bisa jalan sampai hari ini. Bayangkan mereka sekarang ini konsisten dengan dana bergulirnya juga. Ya, seperti apa? Mungkin bisa belajar dari bagaimana Pak Basir misalnya itu berupaya untuk memajukan kampungnya dengan yang disampaikan tadi, berkoordinasi dari tingkat kampung, kecamatan sampai ke kota kabupaten, sehingga juga dia bagaimana menjadi dana-dana kolaborasi dari pihak dunia usaha dari Aceh Besar, dan bagaimana juga kami di BKM Barokah melakukan kolaborasi sehingga kegiatan-kegiatan pendukung untuk kegiatan BPMK belum terlaksana, tetapi sudah mereka fasilitasi dengan ada pembangunan jalan, sehingga nantinya saat industri dibangun itu jalannya sudah ada, gitu kan. Habis itu kegiatan-kegiatan dana bergulirnya yang dilakukan. Memang teman-teman sekalian, kita ketahui enggak gampang membangun suatu lembaga, apalagi lembaga yang kita notabene itu kita ini membangun lembaga yang terus terang lembaga amanah, ya, lembaga amanah seperti BKM yang selama ini yang kita ingin terutama dengan revitalisasi yang dilakukan oleh teman-teman saat ini, gitu, ya. Oke teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Silakan dari Bang Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil, fasilitator dari Kota Laksa. Kebetulan baru setahun, setahun. Di sini saya mau sharing sambil bertanya kepada Bapak dan kepada Ibu di BKM.
Memang pengaruh di kabupaten-kabupaten lain, di kampung-kampung lain, potensi BKM-nya itu kita ingin tahu potensi kondisi pastornya koordinatornya sendiri, apa pekerjaannya, karena ruang lingkup itu berpengaruh untuk menjalin kerjasama tersebut. Karena kita kan beragam, Pak. Ada yang benar-benar relawan penuh, tapi dia tidak ada potensi kerja di luar tempat lain, tapi dia memang penuh bekerja untuk masyarakat. Ada juga yang memang dia dari punya ruang lingkup, punya relasi hubungan dengan orang instansi terkait, punya relasi seperti itu. Yang kedua, apakah yang selama ini dikerjakan oleh Bapak dan Ibu bekerja secara tunggal atau membagi porsi dengan BKM? Karena kan BKM kita yang kita ketahui 9, 11, 13. Mungkin di situ ada strategi buat kita-kita di kabupaten lain yang mungkin punya kendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dengan Pak Safi tadi, bahkan saya merasa Pak Safi bisa kolaborasi dengan desa, sedangkan kami semua yang bisa lagi desa Harun ini jadi trik-trik apa saja yang Pak Safi bisa menembus kolaborasi, akhirnya dari desa bisa membantu Pak Safi. Sedangkan kami di Semua itu saya sendiri sudah mendekati BKM untuk berkolaborasi dengan KAI, tapi tidak ada hasil kerjaan. Mereka mengiyakan, tapi tidak lanjutkan tidak ada. Dan yang kedua, ingin saya di mana triknya Pak Safi di desa masalah kolaborasi dana desa. Sedangkan saya sendiri dengan ceritanya, walaupun BKM di situ pernah menjabat sebagai aparatur desa dulunya sebelumnya sebagai donatur, tapi setelah beliau tidak ada lagi di aparatur desa, saya melihat ini seperti ada pemisahan, artinya program desa, kotaku, dia ngomong harus mengatur kedua, yang kotaku, tolonglah disetkan dananya untuk menggunakan umum, tetap motor ini utamakan lebih ke administrasi ini. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aktivitas pribadi juga mendukung, terkadang mendukung untuk jalannya kolaborasi yang misalnya mungkin dari Pemda, salah satunya yang itu maksudnya Bang bilang, punya ruang lingkup seperti apa, dan apakah peserta pelaksanaan kegiatan itu apa kerja sendiri atau kerja tim, karena ini kan BKM ada 9 sampai 13 orang ya. Mungkin siapa dulu nih, Bang Bu dulu. Selama ini potensi di BKM Lampu itu mengenai pendidikan ya Pak, itu kami bermacam ragam. Ada yang PNS, ada guru, saya sendiri guru. Habis itu ada di situ juga kami adanya keterlibatan langsung Pak Keci, kepala dusun, lalu tengku-tengku atau tuhamput. Di dalam struktur BKM itu jelas di situ adanya koordinator lalu didampingi oleh 9 atau 11 anggota. Kalau kami di tahun ini ada penambahan 2 biar adanya regenerasi untuk para pemuda itu. Jadi kami di tahun 2020 ini ada 13 anggota BKM. Di situ juga ada UP-UP-nya, ada UPK, UPS, UPR, dan sekarang malah ada KPP-nya untuk rumah produksi yang akan kita kembangkan ke depan. Jadi kalau kami itu Pak, pertama
kerjanya ikhlas dulu. Karena kalau pagi itu sebagian kepala dusun itu kerjanya di kantor. Jadi kami buat komitmen ini untuk P2KP ini dari awal ya Pak, 2016 dulu. Bagaimana kita nih untuk memajukan kampung kita? Kapan kita buat pertemuan bapak-bapak? Itu. Jadi udah kesepakatan ini dari pagi sampai jam 5 nggak mungkin. Kita buat siang maghrib atau siang isya. Malam-malam kami tetap Pak. Paginya saya di sekolah, siang udah di rumah mengurus rumah tangga. Malamnya izin suami, ada ini pendampingan pertemuan untuk membangun kampung gitu. Jadi alhamdulillah semua itu pertama komitmen dulu Pak antara kita semua yang ada di struktur itu. Lalu untuk hari-harinya kami itu tetap tupoksi masing-masing yang dijaga. Pertama mengenai UPK. UPK itu tugasnya apa? Masalah ekonomi bergulir. Itu harus mantap. Harus sesuai ADRT BKM Mubarakah. Tanggal berapa berguliran? Tanggal berapa pengembalian? Kalau tidak mengembalikan apa hukumannya? Atau siapa nanti kita ke lapangan? Atau memang UPK itu sendiri? Ini masalah UPR. Dia itu tupoksinya itu di lapangan. Jadi nggak semua anggota BKM itu turun ke lapangan, bapak-bapak. Ada fungsi masing-masing. Masalah sosial. Ini misalnya ada akan dibangun MCK atau selama ini seperti kemarin itu persampahan itu memang lingkungan masuk ke sosialnya, dampak sosialnya ya. Jadi itu urusan PS-nya. Jadi enggak semua yang anggota BKM itu duduk untuk bagaimana rencana apa yang akan kita majukan untuk kampung kita. Itu mungkin dari BKM kami sendiri juga dibantu oleh fasilitator. Saya juga tidak sendiri Bapak Ibu, ada Pak Kecil, ada Bu Habur. Itu selalu berkoordinasi. Malah saya bilang, Bapak kok saya telepon malam-malam ini bagaimana? Karena masalah demi ke kampung katanya. Tapi alhamdulillah disikapi baik. Yang pertama Pak Kecilnya dulu. Kalau Pak Kecil oke, terima dana itu masuk ke desa, apapun cerita Pak kita komitmen. Itu yang saya tanamkan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya Pak mau mengundurkan diri sudah cukup. Tapi jangan kata Pak Kecil, ini bukan maksud mau menaikkan ini ya. Tapi begitulah komitmen itu. Menyohana belum, hana terus katanya. Terserah kalau Pak Kecil mengira begitu, saya siap membantu. Biarpun saya sekarang Bapak Ibu nggak tinggal lagi di Lampung, udah di Lampung. Tapi alhamdulillah karena kepercayaan orang tua kampung, saya tetap terlibat di PMPN ini. Jadi tadi yang kedua, masalah kerjasama. Kami tetap tidak sendiri. Saya koordinator, saya pegang proyek itu, saya ekonomi tidak Bapak Ibu. Itu mungkin yang saya terapkan di Kampung Lampu. Saya tetap, misalnya masalah IMB, pengurusan IMB untuk rumah masak dan produksi yang sedang dibangun. Itu tugasnya UPR. Tolong UPR ke Pak Kecil minta surat segala macam, urus IMB. Kita tinggal menginstruksikan saja Bapak Ibu. Yang penting kekompakan kerjasama untuk membangun kampung itu yang kami terapkan di Kampung Lampu. Masalah ekonomi Pak, banyak juga, ada juga yang tertunda karena keadaan corona begini. Jadi kita harus maklumi. Lalu ini gimana nih Pak Kecil, termasuk juga kepala dusun. Bagaimana Pak? Mungkinlah kita turun rame-rame gitu. Ya udah urusan kepala dusun saja. Jadi semua itu kami bangun dengan komitmen kerja sama kompak untuk membangun kampung. Dan tupoksi masing-masing struktur itu yang harus paham. Itu aja mungkin dari yang Bu Bapak. Terima
Masih ditambahkan bahasa sedikit. Baik, pada Bang. Ya, Bang Hasbi. Habil. Terima kasih Bang. Kalau masalah kita relawan di Nasab pun tidak ada yang relawan itu, semuanya punya aktivitas. Ada yang kerja di kantoran, juga ada yang guru, dan yang pastinya nggak ada yang relawan yang khusus. Jadi Aceh itu menjalankan berbagai aktivitas dengan musyawarah. Kami juga demikian. Di saat mungkin ada satu dua yang tidak bisa hadir, itu kita maklumi saja. Mungkin hari ini beliau tidak bisa, besoknya kita tidak bisa, kan tidak tentu keadaan. Yang penting kita selalu berbesar hati, ya utamakan keikhlasan dalam menjalankan program-program yang ingin kita laksanakan di kampung. Yang dari semuanya tadi. Dari Bang Juli tanyakan trik apa saja yang bisa dilakukan sehingga bisa dapat melakukan kolaborasi dengan dunia usaha, terutama dengan pabrik semen, dengan yang Bang sebutkan tadi beberapa dunia usaha lainnya, Bang. Dan satu lagi pemisahan program, bagaimana cara pemisahan program di kampung? Yang kadang-kadang kan ini program kotaku, itu program kampung, nah bagaimana mensinergikan, gitu ya? Mungkin itu wajib lain maksudnya. Baik. Kenapa kami bisa di PT saya bisa terlaksana kolaborasinya itu. Pertanyaan dari yang Loksmawe ya, gimana sih bisa kolaborasi terjadi dengan PT SAI atau yang sekarang namanya PT Solusi Bangunan Dallas, yang dimana mungkin kita semua ketahui bahwa jujur saja kita masuk ke sana itu tidak gampang karena mereka terikat dengan MOU yang hanya bisa memberikan bantuan, tidak boleh keluar dari ring satunya pabrik. Artinya hanya untuk menjadi prioritas mereka. Dana CSR-nya itu lumayan besar, per tahunnya 7 miliar, tapi itu tidak boleh keluar dari ring satu wilayah dari satu pabrik, yaitu hanya kecamatan Lona dan Lepung saja. Nah, namun kita tidak patah semangat, tentunya karena kami melihat semangat dan antusias dari BKM tadi yang luar biasa, pengen menuntaskan permasalahan yang ada di kampung. Jadi kita cuma satu aja Bang triknya, menyentuh PT SAI dengan hati. Jadi ketika hati sudah tersentuh, itu insya Allah semuanya aman. Nah, hal yang pertama mungkin ini saya sedikit berbagi saja, karena ada beberapa yang sudah WA ke saya, sudah pernah seakan-akan kami yang paling jago kolaborasi, padahal tidak, gitu ya. Jadi hal pertama adalah yang disiapkan oleh BKM, menjual produk, artinya menjual permasalahan, membuat satu paparan tentunya semua permasalahan apa yang terjadi di kampung, hingga muncul dengan clue-nya adalah siapa berbuat apa di sana. Jadi kelihatan gitu, kita buat ini, kita butuh ini untuk menciptakan kampung yang seperti ini, tentunya tidak lepas dari visi misinya Bupati yang sekarang. Nah, setelah dari situ pertemuan itu tidak sekali. Yang terakhir disahkan dengan kehadiran almarhum Pak Iskandar selaku Sekda. Di situ dikukuhkan keluarlah anggaran pada saat itu dari PT SDA sebesar 100 juta. Itu untuk pengadaan tong sampah. Jadi mereka 2 tahun, stimulan pertama hanya 30 unit tong sampah, stimulan ditambah kedua itu 100 juta. Jadi bertambah, kenapa? Karena memang si BKM berhasil menjual permasalahan. Jadi makanya saya bilang tadi kita sentuh hatinya. Kita munculkan foto-foto permasalahan, kita buat paparan yang seindah mungkin sehingga si BKM, si perusahaan bisa luluh hatinya. Walau itu tidak gampang, mereka harus konsul lagi ke Jakarta, konsul lagi ke GM-nya, konsul lagi ke sana sini segala macamnya, baru diputuskan hal itu. Mungkin itu Pak Budi, sekali lagi sentuhan dengan hati. Ketika hati sudah tersentuh maka semua akan lancar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu kita dibangun, kemudian kolaborasi yang dilakukan, juga bisa menjadi ditambahkan dengan Bapak Basir dan KPP ini Bu, terutama bagaimana
pemeliharaan bangunan, baik itu bangunan maupun itu bantuan-bantuan yang selama ini sudah diberikan sehingga itu bisa berjalan. Ya, oke, ke Pak Pasir dulu ya. Silakan. Baik, Bang Faisal. Ya. Ya. Untuk persiapan seperti proposal, kita di BKM yang namanya itu organisasi, otomatis kita ulang lagi bahwasanya kita di situ nggak ada biaya. Nah, itu pertama. Dan bagaimana antusias kita ini, bukan berarti kita tidak berani mengeluarkan iuran. Itu harus komitmen. Jadi komitmennya di sini, ini bukan buat sendiri kok, ini buat bersama, buat masyarakat. Jadi dari situ pemikiran yang luas di situ, kita berani mengeluarkan sedikit biaya dan nanti akan dibantu oleh kita bisa ada lagi dengan perangkat kampung yang selalu mendampingi kita, yang selalu memberi arahan-arahan. Dan dari situ kita juga melibatkan dari itu pasker yang setiap saat kita kalau konsultasi ini Kak, di saat ada bermasalah kami ini membutuhkan untuk sampah lagi atau kami membutuhkan kontainer untuk TPS sementara sebelum diangkut ke tempat yang bisa di Babintan sana kalau di Abes, maka kami ini harus bagaimana Kak? Nah, makanya dari situ mungkin dari pihak Askot Mandiri 05 Aceh Besar itu mereka akan memfasilitasi kami untuk bisa mengadakan pertemuan dengan sekda baik dengan Pemkab yang terkait dengan hal-hal yang demikian. Itu aja Bang. Adanya support dari pihak pemerintah daerah, kan bahwa pemerintah daerah. Jadi ini tidak lepas dari teman-teman. Bagaimana kita meyakinkan ya pemerintah daerah tentang kebutuhan yang ada di kampung. Kemudian Pemda sebagai nakoda itu mempertemukan kita dengan dunia usaha seperti yang dijalani oleh Mas Afaful. Ya. Jadi mereka menjual programnya, mereka meyakinkan bahwa ada kebutuhan dan bagaimana kebutuhan ini bukan menjadi ada kebutuhan kampung. Ya, yang dipasarkan mungkin Pemda pemerintah nggak punya dana, tapi dia punya relasi yang bisa membantu, seperti yang dilakukan oleh Aceh Besar selama ini. Gitu juga bagaimana kita meyakinkan Pemda teman-teman Pemda semua kota kabupaten. Ini punya trik sendiri bagaimana kedekatan, bagaimana membangun kepercayaan seperti yang disampaikan Bu Maya tadi. Oke Bu Afri, bisa ditambahkan bagaimana pertanyaan dari Laksana itu? Tadi dalam sebulan ada berapa kali ya Bu? Kebetulan ini Bu ini juga pernah master di Lampu. Jadi kita itu pertama disediakan tempat atau kantor untuk PKM Mubarakah bekerja. Di situ kita ada sebuah ruang itu khusus untuk kantor PKM di atas kantor kecil Lampu. Itu pas di dekat Masjid Lampu. Jadi dari pertama kita udah disediakan kantor. Jadi kita aktivitasnya itu di kantor PKM tersebut. Semuanya itu kami adanya piket harian Ibu-Ibu. Tapi kami buka kantornya setiap siang asar sampai jam 6. Itu di situ adanya pergantian piket selang-seling. Jadi di situ semuanya yang pengaduan masyarakat atau apa-apa saja kami bahas di kantor itu. Masalah tadi berapa kali dalam sebulan? Kalau kami pikir-pikir setiap hari ya, terutama itu khusus untuk ekonomi bergulir. Tapi kalau duduk rapat kumpul besarnya dengan anggota-anggota lain itu tergantung keadaan. Bagaimana keadaan? Misalnya yang harus disepakati bersama itu baru panggil semuanya. Kira-kira nih ada cuma tanda tangan berita acara atau yang kecil-kecil itu bisa kita
batasi dengan yang piket-piket tadi. Enggak selalu harus kumpul bersama. Habis itu yang prioritasnya lagi itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu kepala dusunnya. Kalau kepala dusun tinggal kita telepon, Bapak ini ada masalah di dusun Bapak, tolong ke kantor sebentar. Baik, kalau ada waktu alhamdulillah kita bahas di kantor. Jadi kalau rapat besarnya itu bisa kita bilang tergantung keadaan, tergantung kalau memang harus disepakati semuanya. Dan kita lihat waktu juga, kadang-kadang nanti ada orang yang kerja kantor, kami sering buat rapat besar itu malam. Tapi kalau kantor kami itu bukanya setiap asar. Itu kenapa kami ada kantor, karena kami ada ekonomi bergulir. Karena alhamdulillah modal pertama kami itu tahun 2006 itu kalau nggak salah saya 145 juta. Lalu bertambah di ada P4 kalau nggak salah itu ada 45 juta. Jadi ada pemumpukan modal. Jadi sekarang ini udah sampai 285 juta modal kami. Jadi kami nggak mungkin bekerja itu di rumah karena ini punya kampung. Jadi kami harus ada tempat kerja. Biarpun kami tidak mengharapkan gaji, itu semua dari Allah. Keikhlasan yang penting. Kalau memang mau, pasti ada jalan keluarnya. Kalau kata orang Aceh itu, nahe, tete nahak, kan gitu. Tapi semua itu kami sama-sama dalam memutuskan masalah, dalam semuanya itu tetap koordinasinya dengan Pak Kecik Tuhaput atau pengawas UPK kami. Di situ adanya becak siar sampah ya Bu. Itu juga dari dana BDI 2018 kemarin. Sekalian di situ include karena Lambu termasuk kota kumuh 0,40 hektar di dusun keasaman. Jadi di situ juga kami sekalian membuat bak sampahnya dan adanya becak sampah. Ini juga kami ada kolaborasinya dengan DLHK 3. Gak mungkin mobil sampah itu masuk ke lorong-lorong kecil. Kami upayakan dengan adanya becak sampah ini, mereka lah yang mengangkut, membawa sampah itu ke bak sampah yang telah dibuat di tahun 2018 kemarin. Lalu di sini bagaimana pemeliharaan KPP-nya ya Ibu? Itu kami dari dulu tergantung di mana tempat kita bangun, misalnya jalan, saluran, itu kita KSM-nya juga orang di sekitar itu. Jadi mereka sendiri yang memelihara jalan atau saluran itu. Menyangkut masalah KPP yang akan mengenai rumah kasab atau produksi ke depan, itu kami ada juga kolaborasinya dengan Pak Kecik. Itu adanya dana desa. Pak Kecik itu memberikan dana desa untuk modal pembelian bahan kasab atau souvenir. Itu memang dari kami juga ada visi-visi Pak Kecik Bekgadoh adat Acehnya. Gimana cara berkembang dengan adanya spot dana dari dana desa, ibu-ibu PKK yang bekerja mereka sendiri, tutornya langsung orang Lombok sendiri. Jadi kita tidak banyak biaya lagi untuk tutor. Dari bangun kampung kita dari orang kampung Lombok sendiri. Jadi mengenai KPP ke depan itu juga ibu-ibu PKK, karena mereka yang udah kami latih, yang udah kami fasilitasi untuk membuat kasab atau souvenir itu, mereka lah yang kami taruh ke gedung yang akan kami bangun ke depan. Di situ ada nggak BKM? Ya tentu ada, karena kami juga ibu PKK. Jadi kami juga ada di situ. Tapi enggak kami semua. Banyak masyarakat biar adanya regenerasi selanjutnya. Karena kita nanti belum tentu di situ selalu. Biarlah kita berbagi ilmu kepada masyarakat lain. Lalu mengenai sampah tadi, becak sampah itu memang ada pengelola.
itu langsung oleh OPS sosial. Di situ memang kita tidak memberikan dia insentif khusus, cuman kadang satu rumah itu 5.000, nanti 5.000 itu untuk isi minyak, pemeliharaan beca, mungkin begitu. Selebihnya itu di UPS. Kalau memang ada lebih, itu nanti baru kita kasih intensif untuk yang bawa beca itu. Pokoknya kita atur sedemikian rupa biar jalan semuanya kegiatan yang sudah ada. Itu mungkin Bapak pembukuannya itu di UPS langsung. Itu mungkin dari Rambut. Oke, baik, mungkin ditambahin sedikit yang masih sebelum kita akhiri, bagaimana KPP yang dilakukan di Gempung Nasabah Mulo. Bagaimana sistem, apakah tentu dibantu Becaviar, itu bisa tetap terawat dan juga akhir saja setiap KPP yang dilakukan. Terima kasih. Baik, untuk kami di Nasabah KPP Persampahan, kami pertama mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau masalah perawatan itu kita ada insentifnya dari rumah yang penerima manfaat tadi, itu kita per kakak 20.000. Dari situ kita itu sebagai karena kami ada 2 VR, dari situlah kami untuk membayar sedikit hak-hak para pengangkut, dan juga itu sebagai tempat kami menanggung langsung seperti perawatan VR, itu seperti servis, juga BBM-nya, dan insentif kepada anggota yang terbentuk dalam KPP tersebut. Oke, makasih Bapak yang sudah hadir pada ini, Pak Basir dan juga Bu Afni yang sudah luar biasa bersama kita hari ini memberikan pembelajaran kepada kita semua bagaimana BKN itu melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, dan harapannya kita semua juga bisa belajar dari 2 BKM ini, bagaimana pengelolaan, bagaimana KPP, bagaimana Bapak-bapak dan Ibu melaksanakan kolaborasi yang dengan teman-teman yang di kota kabupaten. Oke, baik, karena waktu juga yang sudah akan berakhir, maka untuk BKM Ikhlas Sejahtera dan BKM Barokah atau Bang Basir dan Kak Afni yang luar biasa pada hari ini sudah memberikan. Terima kasih Kak Afni, terima kasih Bang Basir. Mungkin nanti kapan waktu kita bisa berbagi, mungkin teman-teman perlu juga bincang-bincang mungkin di luar ini masih bisa kita lakukan. Saya pikir itu saja dari kami hari ini. Mohon maaf atas mungkin dalam mendampingi talk show ini mungkin ada salah-salah kata, kami mohon diperbanyak maaf nih, Pak Basir dan Kak Anit. Ya lebih kurang saya mohon maaf juga kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri, bila terima kasih. Assalamualaikum.